Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wadin wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga siang ini kita bisa berkumpul di majelis taklim muslimah PGN. Sholawat serta salam kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga acara siang ini dapat terlaksana tanpa ada kendala pun. Umahat dan bertemu kembali dengan saya Dr. Meiti Elvina. Umahat dan Dr. Meiti yang saya hormati, atas nama kajian Muslimah PGN kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir secara online dan kami juga berharap beliau bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Dr. Meiti untuk Baik, jazakillah khairan katsiran Ibu Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu kembali dengan para bunda-bunda di PGN. Semoga Jumat barokah ini Allah ridhoi kita bertalabul ilmi. Hari ini saya akan mencoba membahas atau bersharing tentang menopause. Jadi suatu keadaan di mana kita sebagai wanita pasti insya Allah akan mengalaminya. Dan untuk itulah bagi yang belum menopause atau akan menjelang menopause, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar nanti saat menopause keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Baik, seperti biasa Bunda, saya akan share screen ya tentang materi hari ini. Nah, jadi menopause sendiri adalah suatu keadaan yang sudah sunatullah, tidak bisa kita cegah ya, karena sebenarnya kita akan bahas detail kenapa kita perempuan itu menopause gitu ya Bu. Dan luar biasa di dunia sendiri secara universal pada tanggal 18 Oktober ya sudah lewat adalah hari menopause sedunia. Jadi betapa pentingnya perhatian kesehatan terhadap keadaan menopause pada seorang wanita, sehingga kita sebagai wanita yang punya diri ini harus mengenali gejala dan tanda-tandanya sejak dini. Dan kalau terbit dari Quran, sebenarnya siklus hidup seorang manusia termasuk wanita kita sama-sama mengetahuinya dari Quran surat Al-Hajj ayat 5, di mana ketika Allah berfirman, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Jadi kita semua dari tanah, kemudian dari setetes mani, nutfah, segumpal darah, alaqah, segumpal daging mudghah, dan kemudian kejadian yang sempurna. Dari mulai lam, nakhrum, ya, kemudian keadaan sempurna, dan kemudian kita tentukan sampai batas waktu tertentu untuk lahir sebagai bayi, kemudian jadi dewasa, dan kemudian berangsur-angsur menjadi ya tua, manula, dan ada yang dikembalikan sampai pikum. Jadi keadaan kita manula ini adalah melekat pada setiap insan, dan menopause adalah keadaan pada wanita, di mana definisi menopause sendiri adalah ketika pada umumnya usia 50 tahun, wanita itu tidak haid lagi. Nah, definisi menopause tidak haid lagi ini sebenarnya tidak, misalnya kita haid 3 bulan nih, usia sudah 48. Terus bulan keempatnya haid lagi, belum dikatakan menopause. Tapi kalau sudah berhenti haid 12 bulan berturut-turut, setahun tidak haid lagi, itulah yang dikatakan definisi dari WHO. Dan sebenarnya menopause sendiri adalah berhentinya haid permanen akibat tidak adanya aktivitas dari sel telur atau berkurangnya atau hilangnya aktivitas dari ovarium tadi. Nah, kemudian dari WHO sendiri data dari tahun 2012 bahwa diprediksi tahun 2050 angka ketergantungan penduduk dunia itu dihuni oleh penduduk usia lanjut itu meningkat ya dari yang 349 juta menjadi 613 juta.
Jadi kalau begitu manusia-manusia usia lanjut ya harus memiliki umur harapan hidup dibarengi dengan kualitas hidup yang baik. Otomatis wanita manula yang menyandang juga periode menopause pada usia-usia tersebut harus diperhatikan kesehatannya. Nah, para bunda, ketahuilah kita itu ditakdirkan Allah ya dijadikan takdir menjadi wanita pada usia dalam kandungan ibu kita usia 14 sampai 16 pekan ya, 4 bulan dalam kandungan ibu. Tapi takdir untuk jadi wanita saat pembuahan karena di sana sperma sang ayah yang jenis X bertemu dengan kromosom ibu sel telur yang X itulah menjadi wanita. Tapi kalau jenis sperma ayah yang kromosom Y bertemu dengan sel telur wanita yang X itu akan menjadi laki-laki. Jadi takdir laki-laki dan perempuan tuh hak prerogatifnya Allah gitu ya. Apakah sperma ayah yang terpancar jenis X dominan atau yang jenis Y, Allahu a'lam. Namun ketika sudah mereka bertemu pada tepat usia 16 pekan, 14 sampai 16 pekan, di sana terjadilah diferensiasi perempuan akan berkembang menjadi saluran reproduksi wanita. Ada ovariumnya, ada vaginanya, ya, ada rahimnya. Nah, inilah yang kemudian kita sadari bahwa saya, Dr. Miti, dan para bunda, bahwa dalam ovarium kita masing-masing, setiap insan yang berjenis kelamin wanita pada usia 4 bulan dalam kandungan ibu kita masing-masing, sudah Allah berikan cash sebanyak hampir 5 sampai 7 juta butir sel telur. Sel telur primordial ya, sel telur yang masih sangat-sangat primitif kecil-kecil gitu. Jadi kita tuh sudah dibekali sel telur itu cash sekali beri pada usia 4 bulan. Berbeda dengan para pria, testis para pria itu setiap 3 bulan itu memproduksi sperma sampai akhir hayatnya seorang pria. Tapi wanita Allah berikan kepercayaan, nih 6 juta butir jaga ya sejak kamu usia 4 bulan dalam kandungan sampai kamu nanti habis sel telurnya usia kurang lebih 45 sampai 55 tahun. Berhentilah sel telur itu berproduksi, bukan berproduksi ya, mateng dan itulah terhentilah siklus haid. Dan kemudian siklus haid inilah yang dimotori ya, dikomandoi oleh otak, kemudian otak kecil pituitary ya, kemudian dia memberikan hormon, ada hormon follicle stimulating hormone, itulah yang membuat stimulasi sel telur kecil-kecil tadi untuk kembali matang kurang lebih pada pertengahan siklus haid pada hari ke-14 dari tanggal haid pertama. Nah, ini rekrutmen ya kematangan sel telur tidak sekonyong-konyong bayi lahir langsung haid, tidak. Jadi perlu pematangan namanya preparasi ovulasi ya. Jadi perlu kematangan otak. Jadi kenapa anak bayi itu belum haid? Karena sel telurnya masih kecil-kecil dan otaknya belum berfungsi untuk mendapat stimulus termasuk mengenali dirinya, mengenali lawan jenisnya gitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu kita pahami bahwa ada hubungan antara paparan terhadap panca indera pada seorang wanita, pada anak wanita gitu ya. Kalau dia gemar menonton film-film yang usia dewasa, terus sudah dipuji dia cantik, dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis ya, baik itu dari ucapan, dari telinganya, dari matanya gitu, itu akan membuat kematangan pada otak ataupun kelenjar-kelenjar pituitary yang menghasilkan hormon follicle stimulating hormone. Tapi kalau anak-anak kecil kan usia 3 tahun dia nggak tahu tuh laki-laki perempuan identitas seksualnya belum terlalu aware gitu. Jadi ada hubungan dengan panca indera yang dipaparkan kepada penglihatan, pendengaran itulah yang membuat juga otaknya menghasilkan follicle stimulating hormone. Itu hormon yang dibawa oleh darah dari otak menuju sel telur dan kemudian sel telur dibangunin. Ayo kamu mateng gitu ya. Nah, kemudian jadi setelah kemudian saat lahir dari 5 juta sel telur tadi, ternyata tersisa hanya 750.000 saja saat wanita tadi anak bayi tadi lahir. Nah, jadi jumlah folikel itu pasti secara sunatullah pasti menurun. Jadi folikel adalah satu sel telur. Penurunan ini tergantung dari lifestyle-nya dia. Kalau seorang wanita terjadi penuaan dini cepat karena lifestyle-nya yang buruk, makanannya tidak mendukung hormon-hormon reproduksi, dan nauzubillah terjangkiti penyakit maaf gitu ya, PCOS, kista ovarium, kista endometriosis, otomatis kan sel telur dalam ovarium terendam oleh cairan, terendam oleh darah, terendam oleh hal-hal yang bersifat peradangan. Sehingga terjadilah penurunan atau penuaan dini dari fungsi ovarium tersebut. Dan kemudian
Kalau sudah habislah kemudian folikel-folikel tadi secara cepat ya, makanya sekarang dengan lifestyle yang sangat buruk, ada yang sudah baru berusia 30 tahun sel telurnya sudah habis. Karena selain dari tindakan operasi pengangkatan ovarium karena menderita kista, ya otomatis parunya sudah hilang. Ditambah penyakit-penyakit PCOS, telurnya kecil-kecil tidak respon terhadap hormon-hormon yang dikeluarkan oleh otak, yaitu termasuk tadi follicle stimulating hormone dari otak ya, sehingga telur itu tidak sensitif untuk membesar gitu, untuk menjadi subur. Nah, itulah kemudian kita harus pahami para wanita, jagalah amanah Allah. Kalau ada seorang ibu, anaknya sedang kuliah keluar kota 5 tahun untuk pendidikan S1, nah ini memberikan 1 miliar ya selama 5 tahun. Kayaknya jarang ya Bunda. Paling nanti akan terjadi akan ditransfer setiap bulan uang bulanan. Tapi Allah memberikan wanita kepercayaan, cash diberikan sel telur gitu. Tidak ditambah lagi, tapi terserah wanita mau dijagakah, mau dia terjadi penuaan dini kah, terjangkiti penyakit lah, itu semua adalah bagaimana kita mengenali diri kita. Dan ketahuilah ketika Allah memberikan sel telur sebanyak jutaan dan berkurang ketika lahir menjadi 750.000, dan nggak mungkin juga sel telur berkembang semuanya 700.000 dibuahi sperma, kan nggak mungkin kita melahirkan 700.000 anak ya, paling banter satu lusin deh 12 anak itu hari gini. Nah, tapi proses kenapa terjadinya kematangan pada sel telur, dari sel telur yang primordial kemudian berkembang menjadi sel folikel primer, sekunder, tersier, menjadi folikel matur ya matang. Ini juga butuh waktu. Ya, waktu itu dibutuhkan, ini banyak banget ya. Dari 150 hari dari primordial menjadi folikel primer menjadi folikel tersier ya. Ini sampai butuh waktu kurang lebih 150 tambah 120, 270, tambah 70, 340 sampai tambah ini jadi 365 hari. Jadi dari sel telur anak kecil tadi untuk menjadi sel telur matang itu butuh sekitar 1 tahun pematangannya. Dan seiring waktu berjalan, apakah anak remaja ini benar-benar makanannya mendukung hormon-hormon reproduksi atau malah merusak keseimbangan hormon reproduksi, inilah yang membuat dia berhenti di tengah jalan, dia menjadi atretik folikel atau sel telur yang kemudian mati ya, menjadi atresia nama istilahnya. Nah, untuk itulah kita harus tahu hormon-hormon yang berperan adalah otak. Jadi jangan sampai otak ini dipenuhi dengan stres. Ya. Jadi sangat bermakna hubungan stres psikososial ya, gagal adaptasi dengan lingkungan, kalau bahasa psikologisnya gagal mekanisme coping gitu ya. Jadi orang yang sedikit-sedikit masalah dibuat jadi masalah, terus akhirnya ya gimana pun tertekanlah hormon gonadotrophic releasing hormonnya. Dan kemudian dia sedikit menghasilkan follicle stimulating hormone. Dan kemudian si follicle stimulating hormone inilah yang membuat si ovarium menghasilkan bisa estrogen dan progesteron. Dan estrogen dan progesteron adalah bahan bakunya adalah lemak. Jadi kalau sekarang kita terpapar fitnah makanan tinggi lemak jenuh ya, trans fat, dari mulai makanan yang digoreng, makanan cepat saji, makanan tinggi gula gitu ya, itu semua akan gula yang bertumpuk di badan kalau tidak dipakai juga akan menjadi glikogen. Dan kemudian ketika terjadi proses kemudian dilahati menjadi gliserol dan kemudian menjadi trigliserida dan menjadi lemak tidak baik. Nah, kalau semua ini terus anak kecil disuguhi karbohidrat, minuman manis-manis, makanan gorengan tinggi kalori ya, makanan berbahan tepung, makanan berbasis tepung-tepung crispy. Nanti udah dingin dipanasin lagi, kebayangkan deposito hormonnya berlebihan. Inilah membuat folikelnya bukannya makin oke, dia bisa membesar tapi sangat membesar terisi air, telah menderita penyakit kista ovarium. Jadi itu yang membuat siklus-siklus reproduksi wanita ini terganggu, dari mulai pikirannya stres, pola hidupnya tidak sehat, dan dominan mengasup makanan tinggi lemak dan gula-gula refinasi ya, gula-gula yang indeks glikemiknya tinggi. Jadi bunda-bunda kalau lihat di Google nanti lihat buah-buahan saja ada kategori GI glycemic index atau indeks glikemik. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, jadi kalau yang tinggi seperti ya buah-buahan yang sangat-sangat manis. Jadi seperti buah mangga gitu ya. Sehat, tapi kalau makan mangga terus pagi siang malam 1 kilo ya nanti bisa memicu tinggi
indeks glikemi dan membuat terjadinya tumpukan gula berlebih, ya, membuat resistensi insulin, dan berikutnya akan menjadi penyakit-penyakit PCOS, ya, penyakit kalau tinggi gula dalam darah akan menimbulkan penyakit telurnya tidak bisa berkembang. Nah, inilah kemudian penurunan fungsi reproduksi wanita, ya, penurunan fungsi ovarium, apalagi kalau sudah ovarektomi artinya pengangkatan, ya, karena ada kista ovarium, kemudian ada kemoterapi misalnya dikena kanker, ya, apakah kanker rahim ke, kanker serviks ke, kanker ovarium, kan diradiasi dan di kemoterapi otomatis sel-sel telurnya juga banyak yang habis punah, ya, sehingga secara sunatullah proses menua itu kan tidak bisa dicegah, ya, sudah sunatullah. Tapi kalau terjadi penuaan yang dini gitu ya, sangat cepat, maka terjadi penurunan jumlah sel telur yang sangat-sangat ekstrim turunnya, ya. Jadi sebenarnya normalnya diteliti bahwa pada usia 16 minggu tadi, ya, anak tadi si janin dalam kandungan setiap wanita dia sudah berjumlah 1-2 juta, ya, sampai 6 sampai 7 juta, kemudian menurun sampai sekitar ratusan ribu saja. Jadi penelitian oleh Sperov tahun 2005. Nah, untuk itulah kita harus sama-sama sadari bahwa kenapa seorang yang akan menopause ini terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan dengan berbagai organ tubuhnya. Ternyata ada suatu irisan hubungan antara hormon yang dihasilkan oleh otak hipotalamus tadi yang menghasilkan hormon FSH dan LH gitu ya. Dan dia berhubungan dengan si hormon folikel telur, berhubungan dengan tulang belulang dan otot, berhubungan dengan payudara, berhubungan dengan hormon stres ACTH, berhubungan dengan hormon tiroid, berhubungan dengan hormon berkemih. Nah, jadi kalau ininya sudah berhenti menopause, maka organ-organ yang berdampak yang beririsan dengan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus otak dan berhubungan dengan hormon-hormon gonad FSH-LH juga berdampak. Jadi hal inilah yang membuat seorang wanita kenapa saya menopause, kok saya jadi osteoporosis, kok saya jadi kaku-kaku sendi, kok saya jadi payudaranya melorot, kok saya sekarang jadi panikan, cemas, merasa ditinggalkan, kok saya sekarang rahimnya jadi melorot atau ada yang kering sampai ada yang sangat sering berkemih, inkontinensia urin gitu. Ya memang sunatullah tidak bisa dicegah. Nah, untuk itulah kita harus membalance hormon yang tiba-tiba drop tadi. Sebenarnya tidak tiba-tiba, Allah berikan waktu kurang lebih 12 bulan untuk adaptable kita terhadap kondisi penurunan hormon-hormon reproduksi kita ini, ya. Jadi inilah siklus haid seperti biasa. Ketahuilah para wanita, ketika kita haid hari pertama ini, ya, menstruasi, di sana ada sel telur yang kecil tadi yang Allah titipin untuk direkrut menjadi sel telur matang, ya, Masya Allah. Jadi kalau menopause tidak ada haid, berarti tidak ada lagi sel telur yang tersimpan dalam indung telur, sudah habis. Ada yang habisnya usia 40, 45, 50, 55. Tapi normalnya berkisar 45 sampai 55. Ya, kenapa terjadi menopause dini atau menopause precox istilah pada kedokteran? Ya tadi karena sepanjang usia reproduksinya hidupnya tidak sehat. Ada beberapa pola-pola yang pertama tadi stres secara psikologisnya tidak bisa dimanajemen dengan baik, kemudian asupan makanannya kurang dari beberapa hal yang mendukung hormon reproduksi. Nah, nanti inilah yang akan saya bahas solusi mencegah agar jangan sampai amburadul keadaan kita saat kita menopause nanti. Nah, ini ketahuilah kalau sekarang kita berusia berkisar di bawah 45 tahun, ya. Jadi perimenopause itu usia kurang lebih 45 sampai 55, ya. Jadi kalau 45 tahun sampai usia sekitar 50 tahun itu perimenopause. Jadi kalau nanti datang ini periode haid, ya, maksudnya estrogen sudah mulai turun. Dokter Meti, usia saya sekarang 47, saya haidnya kok jadi berantakan ya, Dok. Ibu pergi USG, lihat kebetulan dinding rahim ibu, lihat ovarium ibu. Tidak ada apa-apa, Dok, semua dokter normal. Nggak apa-apa, Bu. Memang keadaan ini sudah sunatullah karena keadaan estrogen ibu sedang drop perlahan-lahan, ya. Jadi Bunda, wajar nggak terjadi gangguan haid menjelang usia 45 sampai 50? Wajar. Nggak usah panik, ya. Sudah suatu keadaan yang sunatullah. Lihat ini, terjadi stip
decrease ya, perlahan-lahan gitu ya, hormonnya menurun. Estrogen ini dihasilkan dari mana? Dari sel telur. Jadi kalau begitu sel telurnya sudah mulai habis. Nah, jadi begini caranya kita menentukan. Kalau kita 12 bulan tidak haid, jadi 1 sampai 2 tahun premenopause itu 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau perimenopause adalah 5 tahun. Jadi 45 sampai 50 kurang lebih seperti itu perimenopause. Dan 1 sampai 2 tahun mendekati usia menopause atau 50 tahun ya rata-rata itu sudah makin berantakan haidnya. Yang penting ibu waspada saja pergi ke SPOG untuk USG, no problem. Rahim ukuran normal, dinding rahim normal, ovarium normal, Bu. Ya sudah, alhamdulillah ala kulli hal. Aku sudah masuk perimenopause. Tadi Ibu sudah melihat kan bagaimana penurunan grafik hormon ini ya menurun. Nah, jadi jangan panik karena kalau semakin Ibu panik, stres, apa yang terjadi? Otaknya panik akan mengaktifasi yang namanya di sini berhubungan dengan ACTH. Hormon adrenokortikotropik hormon yang menghasilkan hormon adrenal yaitu hormon adrenalin. Jadi jangan sampai Ibu panik banget. Ya makanya cari tahu untuk USG. Normal nggak rahimku? Normal, nggak ada masalah. Normal ovariumku? Normal. Oh iya, aku sudah perimenopause, wajar haidku berantakan karena sel telurku sudah tidak menghasilkan estrogen secara optimal. Pergi ke laboratorium, periksakan kadar estrogennya. Oh iya, sudah rendah gitu kan. Oh iya, benar saya sudah perimenopause. Dan diperiksakan nanti hormon namanya AMH. Saya lupa mencantumkan anti Mullerian hormon. Di sana adalah suatu hormon yang merupakan petunjuk cadangan ovarium. Kalau sudah rendah di bawah 0,1 kadarnya, sudah siaplah bahwa sel telur kita akan sebentar lagi habis, kurang lebih 1 sampai 2 tahun lagi. Tapi kalau di bawah 0,01 kita sudah menopause. Gitu ya. Nah, klimakterik adalah periode peralihan dari penurunan hormon estrogen tadi menuju menopause tadi dan ini berhubungan dengan gangguan endokrin, gangguan ovarium, hormon dari ovarium tadi. Nah, jadi ibu-ibu yang usia 40 tahun sampai tadi 45 tahun dikatakan pramenopause ya, siklus haid tidak teratur, pendarahan haid memanjang, jumlah darah haid kadang spotting itu sudah, Bu. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah, aku sudah sebentar lagi mencapai penurunan hormon estrogen karena folikelku sudah mau habis. Jadi jangan panik langsung minum obat sana sini jangan. Nanti saya berikan solusinya, ya. Jadi yang udah usia 40, 45, kalau terjadi gejala seperti ini, ibu menderita fase klimakterik, sunatullah pasti terjadi. Ya, jadi ada peralihan pramenopause ke arah menopause. Ya, jadi inilah yang bisa diteliti dari laboratorium, kadar hormon ibu menurun ya, kadar progesteronnya menurun, kadar estrogennya menurun, kadar FSH LH-nya. FSH-nya ini meningkat ya, lebih dari sampai bisa lebih dari 40-an gitu. Jadi hormon otaknya meningkat untuk mengeluarkan estrogen si sel telur, tapi sel telurnya tidak berhasil mengeluarkan estrogen. Sehingga FSH meningkat, estrogennya menurun, dan tadi hormon AMH, anti Mullerian hormonnya juga di bawah 0,1, itu sudah tanda-tanda ibu menjelang menopause. Ya. Jadi karena haid tidak hadir, berarti folikelnya sudah tidak cukup lagi untuk menghasilkan estrogen, ya sudah folikel-folikel yang sudah tua lah gitu ya, karena tidak bisa lagi membesar, karena seiring dengan folikel membesar seperti kita ovulasi atau masa subur di usia-usia reproduksi usia 20-35 tahun kan, sel telur kita masih normal ya, masih muda, sehingga estrogennya optimal. Itulah yang dibutuhkan untuk membentuk nanti embrio ya, melekatnya embrio ke rahim dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kadar hormon FSH tadi lebih dari 40, kita cek ya, saya sudah haid nih 4 bulan. Apakah saya pramenopause? Cek kadar FSH saya masih 25, belum menopause. Tapi begitu dicek udah 40 MIU mililiter menit dan kadar estrogen saya sudah lebih dari kurang dari 30, sudah menjelang menopause lah. Nah, ya. Nah, kalau sudah semakin rendah lagi kadar estrogennya 20 sampai 30 itu sudah menopause ya, sampai USG rahimnya sudah tipis. Nah, jadi solusi ketika seorang wanita berantakan haidnya usia 40 tahun ke atas yang ibu lakukan, segera cek ke dokter SPOG untuk menapis apakah saya menderita mioma uteri
Apakah saya menderita ada kista ovarium? Apakah saya menderita adanya tumor ovarium? Tidak ada, misalnya dokter mengatakan, alhamdulillah, ibu pergi ke laboratorium, ambil darahnya, periksakan keadaan FSH, follicle stimulating hormone dari darah yang lipat benar, dan juga hormon estrogen. Kalau kadarnya seperti yang saya tampilkan di slide ini, ibu sudah menjelang menopause. Jadi jangan panik. Kalau panik itu makin mendungget. Ya, jadi inilah yang kita harus tahu premenopause, jadi kurang lebih 40 sampai 45 tahun, estrogen menurun, FSH meningkat, haid bisa memanjang, darah bisa banyak. Nah, jangan lagi dengan keadaan seperti ini, ibu makan lagi, oh iya deh saya stres, ibu langsung makannya cake cookies, makannya terus lemak-lemak yang tinggi, minumnya terus misalnya gula-gula pasir, minuman yang kekinian itu banyak banget ya sekarang, makannya lebih banyak gorengan, jangan makin tinggi hormon lemak tidak baik tadi, maka makin berantakan siklusnya. Nah, jadi inilah kemudian menopause tadi ya, FSH dari 40, estrogen kurang dari 30. Jadi kalau ibu udah pergi ke laboratorium aja cek, ibu gak usah panik. Oh ya, saya menopause. Alhamdulillah. Jadi nggak usah kebingungan karena ini keadaannya sudah Allah. Siapapun perempuan yang punya ovarium pasti menopause. Jadi jangan sampai denial dan tidak mau menerima keadaan ini. Inilah satu fitrah yang dari Allah sudah meminta kita untuk memasuki fase ketika kita lebih banyak untuk tidak terlalu aktif lagi, tidak bisa hamil lagi secara akal lah ya. Dan kalau sudah rendah sekali estrogennya di bawah 30 ya pasti sudah pasca menopause. Nah, wanita-wanita menjelang ini 45 sampai 55 tahun ya menopause kurang lebih seperti ini. Nah, wanita menjelang menopause dapat memiliki siklus haid yang benar bisa 3 bulan tidak haid, bulan keempat haid. Bisa 6 bulan tidak haid, bulan ke-7 haid. Ya, itu belum dikatakan menopause sampai nanti benar-benar sakit nanti. Tapi hormonnya sudah turun gitu ya. Dan itulah tubuh diperlukan untuk menyesuaikan diri ya dengan perubahan hormon tersebut. Sehingga dia harus masuklah hal-hal yang dapat membalance keadaan hormon estrogennya yang drop lagi. Jadi termasuk tadi perubahan hormon dari otak, jangan sampai udah terjadi penurunan hormonnya, otaknya dipenuhi dengan keadaan stres dan panik dan gaduh gelisah. Kita tahu kita berproses sudah terima saja dengan nggak bisa Bu ditambah ovarium kita cangkok ovarium ya tidak bisa. Nah, inilah tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika penurunan hormon FSH dan LH, hormon produksi kita anjlok, maka juga berdampak dengan organ-organ yang dia beririsan fungsinya di sini. Nah, jadi ketika kita sudah berhenti haid, ya tahapannya pramenopause dulu, baru menopause, baru postmenopause, sudah mulai gejala haid tidak teratur, jantung jadi kok deg-degan, kok tiba-tiba merasa panas ya kan, tapi di AC kok panas, moodnya mood swing, kadang sedih, kadang cepat marah, baperan, sensitif, sulit tidur, ya mulai lupa-lupa gitu, dan sering buang air kecil, sudahlah kita ke arah menjalani tahap apakah pramenopause, menopause, dan postmenopause. Sehingga gizi seimbang untuk wanita yang menjelang menopause, ya jelita, jelang 50 tahun, jadi para wanita jelita jelang 50 tahun, kalau tidak masuk gizi seimbang, maka risikonya dia akan menderita penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit varises termasuk pembuluh darah ya, kemudian osteoporosis pengentasan tulang, dan juga sering infeksi saluran kemih, maupun vaginitis ya, lecet dan lain-lain. Ini ya, karena hormon estrogennya turun, maka terjadilah perubahan mood karena estrogen berhubungan dengan hormon-hormon kebahagiaan. Jadi kalau dia turun karena folikel tidak menghasilkan estrogen, sudah mulai baperan nih para wanita. Kemudian penurunan estrogen juga membuat rasa suhu panas tiba-tiba pada wajah. Kemudian sering berkeringat pada malam hari dan juga dengan estrogen turun, juga menurunkan testosteron di tubuh wanita, menurunkan libido kita, dan juga penurunan progesteron sehingga penurunan penipisan dari dinding vagina sehingga mudah sekali kering ya, sehingga gampang sekali terkelupas atau lecet. Nah, itulah sehingga dampak klinis dari
estrogen yang rendah karena si folikelnya sudah habis, ini gejala-gejala yang pasti terjadi. Gejala vasomotor saya ceritakan seperti apa. Atrofi artinya penipisan dari dinding-dinding permukaan saluran kemih ya, termasuk mulut, termasuk mata, gampang sekali iritasi, mulai osteoporosis, mulai terjadi penyakit kardiovaskular, mulai terjadi penyakit-penyakit kepikungan ya, amnesia, apa namanya, demensia. Nah inilah atresia ovarium, memang sudah tidak bisa dicegah, ovarium kita mengecil karena isinya sudah habis. Nah, tadi gejala vasomotor adalah seperti berkeringat berlebihan dan merasa suhu tubuh ketika dingin kok saya kepanasan gitu ya. Dan ini terjadi di dunia ini gejala vasomotor paling banyak yaitu sampai 50 sampai 75% di Eropa, di seluruh dunia sampai 80%. Jadi tiba-tiba merasa di hasil saya kepanasan, merasa kedinginan gitu. Ini gejala vasomotor akibat tadi hormon estrogen yang turun secara drastis, perlahan-lahan. Ini ya estrogen yang turun dari jaringan-jaringan sensitif terpengaruh estrogen. Jadi intinya estrogen yang turun. Dan inilah gejala-gejala yang terjadi akibat estrogen turun, vagina kering, gangguan berkemih ya di surya, gangguan saluran kemih, sering ISK, kemudian sering berbuang air kecil, nggak bisa ditahan buang air kecilnya, sering UTI artinya uterine tract infection ya, gangguan infeksi pada saluran kemih, kemudian keputihan, kemudian gampang infeksi, dan disparea ini adalah nyeri saat berhubungan intim, gampang iritasi dan gampang gatal, dan gampang organ-organ tubuh juga terjadi prolaps atau gampang melorot atau terjadi penurunan dari organ-organ panggul pada wanita. Yang tadi sudah semuanya terjadi penyusutan cukup besar terhadap elastisitas dari otot-otot saluran reproduksi wanita. Sehingga ini ya, kalau dia terjadi penurunan rahim disebut namanya prolaps ovary. Kalau terjadi penurunan kandung kemih disebut sistotel. Kalau terjadi penurunan dari rektum rektum. Kalau turun dari kandung kemih, rahim dan rektum disebut nanti prolaps organ panggul. Dan ini banyak juga terjadi pada wanita karena ada hal-hal yang dia kurang persiapkan saat dia sebelum menopause. Nah, jadi menopause itu juga berdampak pada pengeroposan tulang karena adanya penurunan kepadatan tulang karena estrogen juga menurun. Ujung-ujungnya estrogen lagi disalahin. Bukan disalahin ya, sudah semua tulang. Nah, tadi estrogen juga berhubungan dengan gangguan suasana hati, mood, ya, memori, depresi, gangguan tidur, penurunan libido, vagina kering, tidak bisa orgasme, nyeri, kayaknya mengerikan banget ya. Ini bisa diminimalisir, Bunda, penata-laksanaannya. Marilah kita yang belum mencapai usia 40-an atau 40 awal, mari kita istiqomah untuk gaya hidup yang sehat. Berolahraga minimal 30 menit sehari ya, tidak merokok, kurangi minum kopi, harus dan suplementasi kalsium. Apakah solusi kita memberikan hormon estrogen ke tubuh kita? Mungkin bisa, tapi ada juga mudaratnya. Kalau kita mendapat sulit hormon, menyuntikkan injeksi hormon estrogen, nanti yang bereaksi malah payudara. Payudara ketinggian estrogen, reseptornya menjadi berkembang menjadi kanker payudara. Jadi sebenarnya untuk terapi sulit hormon juga dokter SPOG tidak memberikan juga kepada pengguna menopause ya. Tapi dari sekarang pada usia 40-an, utamakan makanan yang mengandung estrogen alami supaya nanti ovarium yang nggak bisa menghasilkan estrogen lagi, ada cadangan tubuh kita yang dapat menghasilkan suatu hormon estrogen alami yang berupa isoflavon tadi ataupun dari bahan-bahan fitoestrogen. Jadi menopause kadar estrogen pasti menurun, maka harus ada penggantian hormon estrogen alami dengan fitoestrogen dari tumbuh-tumbuhan. Ini sintetik, tadi saya sudah rekomendasi terapi sulit hormon suntik ya, memberikan estrogen, khawatir malah payudaranya yang mengganas. Bisa juga dari hewan, dari mana? Dari kucing, vitamin dari omega 3, omega 6, omega 9, ya, kemudian dari fitoestrogen dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian ternyata
kalaupun kita mau menjelang menopause, ayo kita membalance yuk hormon kita, hormon level kita dengan sering berpuasa. Intermittent fasting, kalau di jurnal 2022, ini saya baru terima 1 Juni 2022. Ayo lakukan puasa. Selain untuk membuat keseimbangan dari berat badan, ternyata efek dari puasa pada reproduksi adalah dapat membuat balance dari hormon level, termasuk nanti hormon-hormon SHBG, sex hormone binding globulin, yang akan terjaga saat premenopause female. Nah, jadi dan ini akan membuat satu interesting, sampai otot-otot dan sampai semuanya itu dilambatin gitu aging-nya. Jadi kalau kita sudah usia 40-an gitu, ayo semakin istiqomah, semakin takarub menjalankan suatu syariat agama dengan kita berpuasa. Selain puasa Ramadan tentunya juga puasa-puasa sunnah. Ternyata efek positifnya nanti kita menopause diteliti dapat membalance atau tidak terlalu drop banget deh gitu keadaan gangguan hormon. Jadi selain manfaat dari berpuasa menjelang menopause, kita juga bisa menstabilkan berat badan, karena kalau makin tua kan metabolisme makin melambat. Banyak orang tua, ibu-ibu jadi menggemuk, nanti dampaknya kepada persendian lutut dan kaki, sehingga banyak yang menderita osteoartritis kronis pada usia menopause. Ditambah lagi osteoporosis, yang kita biasa insya Allah terjaga berat badan kita. Kemudian mengurangi inflamasi peradangan, mencegah diabetes mellitus, mencegah kanker, mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah kepikunan, dan dapat memperlambat aging atau penurunan umur. Masya Allah. Jadi solusi pertama menjelang menopause, ayo pertama istiqomah lakukan. Sekarang yang usia 40, puasa yuk, Senin Kamis, ayam mulbit, gitu ya. Nah, kemudian Bunda, kita untuk memperlambat ataupun memperlambat sih mungkin bisa, tapi membuat balance dari hormon kita yang kita menjelang menopause, ayo kita banyak minum minyak ikan omega 3. Ada dari suplemen ataupun menu sehari-hari para Bunda. Kalau ada rezeki ikan salmon atau ikan sarden atau ikan tuna, ikan kembung. Jadi menu sehari-hari di rumah pada usia menjelang menopause adalah ikan lebih dominan, karena penelitian menyatakan kandungan lemak omega 3 proses menunjang menopause. Kandungan ini sangat baik ya untuk bisa, ya bukan menunggak sih, kalau saya bilang membalance lah, hormonnya tidak terlalu turun di tubuh kita secara drastis gitu ya. Lihat pandangin nih Bunda, ada minyak zaitun, tumbuh-tumbuhan. Kalau Bunda sekarang minum jus, saya alpukat gitu. Pakai gula ya, alpukat saja. Nah, begitu. Mau tambah madu silakan. Atau alpukat campur kurma, atau alpukat campur kacang almond atau kacang walnut gitu ya. Atau ditambah biji-bijian flaxseed gitu ya. Makan sayur, makan ini apa namanya kayak kuaci. Terus makan telur ya. Nah, jadi kedua, dominan makan kacang. Bunda, saya sarankan boleh beli cemilan, saya tidak mengendorse, tapi saya mulai juga membiasakan diri saya karena saya sudah 45 tahun. Mungkin ada dijual di supermarket granola gitu ya, kacang-kacangan Bunda yang sangat-sangat low glycemic index-nya ya, low GI. Jadi glycemic index-nya rendah. Itu menjadi camilan kita Bunda. Jadi jangan sering tuh makan kue bolu, makan kopi susu, minum teh manis, jangan, tapi cemilannya kacang-kacang biji-bijian. Toh rebus kacang merah, makan sup kacang merah gitu ya Bunda. Nah, ini diteliti bahwa mengkonsumsi tadi minyak ikan omega 3 dan kacang-kacangan segar dapat menunda menopause, ataupun efek sampingnya adalah yang baik, tidak membuat gejala menopause itu terlalu membuat kita sangat teraniaya. Ini penelitian, jadi luar biasa. Dahulukan dari minum minyak ikan, omega 3, omega 6, omega 9, silahkan. Kalau rezekinya ada, beli suplemennya juga nggak apa-apa. Kemudian lebih cemilannya kacang-kacangan dari sekarang. Kemudian makanlah makanan yang mengandung fitoestrogen seperti flaxseed, sesame seed, ya biji kedelai silahkan. Tapi ya kalau kedelai kita ragu dia impor atau alami organik Indonesia punya, ya silahkan Bunda bisa substitusi dengan kacang almond, kacang tanah, kacang merah ya.
makan kismis, ya kurma dikeringkan, terus ada ginseng ya. Kalau ginseng Indonesia bisa diganti dengan jahe deh, akar-akaran jahe, rimpang-rimpangan, bunda garlic ya. Pernah tahu ya, makan bawang putih difermentasi dalam madu itu sangat-sangat baik banget untuk membalans hormon ya. Kemudian makan makanan-makanan yang seperti brokoli, tapi kalau dapat yang organik karena khawatir juga pestisidanya banyak ya bunda. Silakan makan apel, buah delima, berries ya. Silakan, baik sekali ini untuk pada menjelang menopause, termasuk jeruk juga. Ya. Nah ini ya, makan kacang edamame, beli bunda, nanti direbus, enak banget ya. Kemudian silakan yogurt ataupun kefir, silakan dibuat tanpa gula tentunya. Kemudian kalsium, selain dari suplementasi juga minum susu beras ya, kalau saya air tajin, susu kacang-kacangan, bisa susu kacang almond, kacang kedelai. Tapi ya jangan berlebih-lebihan juga bunda ya, ya cukup 200 cc, jangan seliter, kadang-kadang berlebih-lebihan juga nggak baik. Makanan sayuran hijau daun, kemudian almond. Jadi kalau misalnya makan roti gandum misalnya sekali-sekali, apa namanya, selainya selai kacang almond, baik sekali bunda. Jus jeruk juga baik ya, karena akan mendukung terjadi penyerapan kalsium, karena jeruk mengandung ascorbic acid yang bermetabolisme dengan kalsium sangat baik. Kemudian vitamin D bunda, karena vitamin D adalah suatu prekursor hormon yang tadi hormon estrogennya menurun, jadi supaya membalans penurunan estrogen, utamakan makan buah-buahan. Jadi sarapan pagi potong pepaya gitu ya bunda, rebus telur atau makan rebus sweet potato ya, ubi rambat yang kuning, boleh makan melon gitu, alpukat. Jadi luar biasa kalau bunda mendahulukan ya makan daging, tapi kalau bisa daging yang tidak ada lemak ya, tenderloin gitu ya. Ya, tapi kalau enggak pun ya ikan sajalah bunda gitu, dan telur, insya Allah akan lebih baik ya. Vitamin D tadi selain berjemur tentunya diperlukan juga vitamin D alami, kurang lebih itu panjang gelombang 365 sampai 420 nanometer, jamnya sekitar jam 9 sampai jam setengah 11. Minimal 15 sampai 30 menit dan terpapar tulang panjang, tulang lengan kah, tulang kaki kah, tulang punggungnya. Kurang lebih 15 sampai 30 menit kita mendapat asupan vitamin D dari mentahnya. Dan inilah total dari kalkulasi yang bunda sekarang mau persiapkan menopause-nya dengan sehat. Ayo dari sekarang saya juga memulai selalu mengkonsumsi kalsium 1000 mg per hari. Kemudian vitamin D ya, vitamin D juga saya konsumsi 1000 itu sampai 2000 itu. Kemudian serat harus ya, kalau bisa silakan bunda sering minum yogurt gitu ya, sesuatu yang sifatnya fermentasi food ya, probiotik seperti kefir kah, kombucha kah, bisa asinan Bogor, terserah pokoknya fermentasi ya, tape ubi gitu, makan sayur rebus-rebusan tadi ya, rebus ubi, makan jus alpukat, minum jus jeruk, cemilannya edamame, kacang merah, masya Allah, minum susunya susu almond. Kalau bunda seperti ini, insya Allah gitu, tubuh udah mendeposit hal-hal yang baik mempersiapkan menopause, termasuk minum minyak zaitun ataupun minyak-minyak tumbuhan seperti minyak PCO gitu bunda ya, dan vitamin C dan beta karoten seperti dari wortel dan dari pepaya tadi. Nah ini kalau bunda bingung, pola makan tetap acuannya dikirim ke Kementerian Kesehatan. Jadi bunda setengah piringnya isilah sayur-sayuran ya. Ikan didahulukan di sini, kemudian telur tadi ya, dan juga bisa tahu tempe, edamame, kacang-kacangan, ataupun ya silakan makan nasi putih ya boleh saja. Kalau bisa makan roti ya roti yang non gluten ataupun yang roti gandum, ataupun mungkin kalbuna, bubur-bubur seperti itu yang banyak serat. Dan ini juga adaptasi dari kirimnya Harvard, itu hampir sama saja. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil dari Harvard bahwa setengah dari isi piring sehat adalah sayur dan buah. Ditambah minyak yang sehat dan juga minum kurang lebih 2 liter ya per hari atau 30 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 70, berarti 30 kali 70, 2100 cc per hari. Ya, bunda. Kemudian ini karbohidrat dan juga protein, baik protein hewani maupun nabati. Jadi jangan sampai
setengahnya karbo, tapi setengahnya adalah sayur dan buah. Dan utamakan tadi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin D dan juga kalsium dan juga omega 3 dan biji-bijian. Nah, jadi inilah 5 makanan yang Bunda harus istiqomah konsumsi: serat, ya sayur-sayuran tentunya, kalsium dari jeruk, dari biji-bijian, ya, terus lemaknya dari minyak zaitun, minyak tumbuh-tumbuhan, dari buah alpukat, kemudian isoflavon dari tahu, dari kedelai, dari susu-susuan, dari kacang-kacangan, ya. Jadi insya Allah kalau Bunda istiqomah memakan ini dari sekarang, menunya dominan ini, insya Allah kita akan punya persiapan menghadapi menopause. Jadi sekali lagi saya mention fitoestrogen, ya, lihat biji-bijian, termasuk tadi dia beri-berian, minyak zaitun, banyak makan ikan. Di sini sudah ada tampak daging ya Bunda. Telur tadi ada. Kemudian biji-bijian dan sayur-sayuran hijau. Insya Allah Bunda istiqomah saja makan ini. Beberapa pasien-pasien saya yang begitu terjadi gejala vasomotor yang berat, mood swing yang berantakan, ya, luar biasa setelah patuh mengadopsi isi piring dengan 5 jenis makanan ini, alhamdulillah gejala-gejala menopause-nya yang berat berkurang perlahan-lahan. Ya, jadi Bunda perhatikan ya, ini nanti sarapan boleh gandum, dikasih misalnya buah-buahan, ada kacang-kacangan ya, granola kah, disiram dengan susu almond, rebus telur, minum jus alpukat, makan minyak zaitun, insya Allah Bunda. Ya, tapi kalau nanti cemilannya seperti ini dari sekarang Bunda, makan kue-kue ya, kemudian minuman manis-manis, kopi-kopi, tambah susu, tambah creamer, tambah gula pasir, makanan-makanan cepat saji, instan, burger, ayam crispy, mie instan, makanan-makanan dairy food ya seperti pizza, makanan-makanan yang cepat saji dengan tinggi-tinggi kalori itu jangan dikonsumsi. Nanti Bunda akan menderita di masa menopause, terjadi gejala-gejala menopause yang sangat berat. Atau jika rezeki lebih, ini saya rekomendasikan, saya juga menggunakan SOD, ini omega 3 tadi ya, ini isoflavon yang alami, ada juga dari sudah muncul vitamin D3, ada juga black cohosh, ini estrogen yang alami dari ganggang laut, ada juga kalsium ya dan vitamin D, ada omega 3 dan 6, ada fitoestrogen dari edamame. Jadi ini beberapa contoh-contoh produk yang jika Bunda mau konsumsi 1 hari 1, ya pilih aja omega 3-nya 1, dari kacang-kacang edamamenya 1, tadi kalsiumnya 1 atau D3-nya atau isoflavonnya 1. Silakan Bunda, enggak apa-apa kalau rezekinya lebih. Dan jangan sampai Bunda yang gangguan haid tadi sudah di USG baik-baik saja, Bunda saya sarankan periksa kadar laboratorium, ingat FSH di atas 40 dan estrogen di bawah 30, Bunda sudah menjelang menopause. Jangan panik. Karena kalau kita stres, Bunda, menghadapi fase-fase premenopause, maka yang berlimpah di tubuh kita adalah hormon kortisol. Inilah hormon yang buruk di tubuh kita. Kalau berlebihan akan membuat gangguan saluran cerna. Jadi mulai mahnya berlebihan, sakit lambung lah, ya jadi konstipasi atau bahkan diare berlebihan, makin menurun libidonya, ya tidak lagi menarik untuk berhubungan dengan suami gitu. Gampang banget mood swing, mudah cemas, depresi dan gangguan tidur. Jadi jangan sampai Bunda dihadapi dengan gejala yang tadi saya sampaikan, Bunda panik. Makin panik, kortisol makin tinggi, Bunda jadi bingung. Oke, taruhlah sekarang sudah menopause. Ayo mulai start over dengan konsumsi yang tadi 5 bahan pokok tadi ini ya, didominasi pada menu sehari-hari kita, dan jangan lupa air putih juga. Kita bisa keluarkan dari solusi-solusi gejala menopause tadi dengan tetap istiqomah. Yuk, 30 menit jalan kaki, ya berkeringat di pagi hari. Tetap semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan spiritualitas kita. Belajar untuk breathing teknik, karena breathing teknik adalah untuk deep breathing. Jadi kalau dalam Islam itu deep breathing diperoleh dari mana? Dari membaca Quran. Karena kalau kita membaca Quran, satu ayat itu kan kita tarik nafas dalam, dengan membaca huruf-huruf Quran kita mengeluarkan nafas perlahan-lahan. Ya, kebayang kalau Bunda Al-Fatihah 1 nafas ya baik banget itu. Ternyata breathing teknik ini mengaktifasi, memodulasi, dulu pernah kita bertemu, saraf parasimpatis, yaitu saraf yang mendominasi ketenangan dan relaksasi.
sehingga denyut jantungnya lebih melambat, keringat berkurang, peristaltiknya jadi normal gitu ya Bunda, dari spiritualitas. Kemudian support circle ya, silahkan berkumpul dengan teman-teman yang satu kufu ya, baik itu bertaklim, baik itu saling bercerita gitu. Kemudian sering melakukan olahraga ataupun berkunjung tadabur alam, insya Allah itu akan menambah ketenangan ya. Berusahalah untuk mengatur tidur dengan tidur 8 jam pada jam 9 malam dan bangunlah di sepertiga malam atau sebelum subuh. Jangan tidur lagi setelah subuh. Dan beberapa alternatif terapi boleh dengan terapi-terapi komplementer seperti pijat, aromaterapi, massage, bekam, akupunktur, terapi terapi mendengarkan murotal Quran. Insya Allah dengan begitu kita kembali merangkum makanlah hiduplah sehat dengan makanan bergizi yang disarankan pada usia pramenopause dan menopause tadi. Tahu kapan tidur, kapan bangun, bagaimana syarat Islam ya. Rasulullah mencontohkan tidur ba'da isya, bangun sepertiga malam, jangan tidur lagi setelah subuh, kalau bisa tidur qailullah menjelang zuhur. Kemudian rutin exercise yang slow motion saja, jangan yang high impact Bunda. Jangan angkat beban ya. Jogging silahkan, olahraga pilates, berenang kalau bisa. Kemudian tetap kalem activities ya, aktivitas-aktivitas yang kalem ya, termasuk kita spiritualitas dengan kita banyak beribadah, banyak berzikir. Kemudian join support group kalau dalam Islamnya bermajelis taklim, bertolabul ilmi. Kemudian kita membuat rencana-rencana jangka panjang yang lebih baik tentunya. Jadi jangan panik keadaan menopause dengan kita dekat dengan Quran. Quran sebagai syifa ya. Insya Allah wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Menjadi rahmatan lil mu'minin untuk orang-orang yang beriman. Dan kemudian jangan lupa wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan pertolongan itu datangnya dari kita. Sabar dan sholat. Jangan semakin kita bergejala tidak bisa tidur langsung panik. Berwudu, ambil Quran, baca. Minta sama Allah kita bisa tidur. Insya Allah mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa seorang yang mungkin merasa teraniaya. Bukan teraniaya ya, merasa dirinya sangat punya beban gitu. Dan ingat, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Allati bizikrillah. Jadi zikirlah dan berfikirlah terus kepada Allah. Insya Allah para bunda yang menghadapi menopause yang berat, insya Allah Allah keluarkan solusinya. Dan jangan lupa ketika kita sudah usia 40, hafalkan doa ini. Kita minta kebaikan yang kita lakukan. Kita bisa bersyukur sampai akhir hayat kita. Ya, untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita, dan kebaikan ini insya Allah Allah turunkan kepada anak cucu kita. Sama-sama kita membaca. Robbi auzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi juriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, inilah doa Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang memang Allah firmankan, hai manusia, ketika kalian berusia 40, panjatkanlah doa ini. Ya Bunda, insya Allah demikian kajian tentang menopause. Mari kita dengan semangat menghadapinya dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada keadaan yang menyiksa kita. Semua adalah sunnatullah yang kita harus syukuri. Kita akan menikmati lelah di masa tua menjadi karena lillah. Insya Allah bersama sang suami kita akan mencapai ridha Allah dan semakin takarub kepada Allah. Insya Allah tujuan akhir kita bersama adalah husnul khatimah. Baiklah Bunda, segala yang sempurna datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Untuk Dr. Meiki. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada Ummahat apabila ada yang pertanyaan, tinggal open mic. Ada pertanyaan kah? Oke. Dari Ummahat. Ayo Bunda, yang ada gejala menopause. Mungkin sebagai awalan Dok, saya mau izin tanya Dok. Tadi yang terkait tentang pembahasan minyak ikan yang omega 3. Karena sebetulnya untuk yang ikan ini boleh nggak Dok dimakan dalam versi misalkan cup gitu ya Dok, atau misalkan yang sudah berbentuk kemasan gitu. Kira-kira memungkinkan nggak ya? Kadang karena kan terutama di kondisi di rumah misalkan hanya nemuinnya kayak yang cup gitu yang sudah
sudah dalam bentuk bukan yang fresh gitu dok. Kalau gitu kayak gitu gimana dok? Ya, insya Allah tidak apa-apa sih ya Bunda. Kalau makanannya itu, maksudnya berbentuk apa makanannya sudah dimasak gitu ya ikannya ya? Belum sih dok, cuman kan kayak sudah di freezer gitu dalam Oh, bentuk. frozen gitu ya. Kalau saya memang makanan frozen pun saya agak khawatir gitu ya karena memang gizinya sudah berkurang jauh. Bunda sekali-sekali mungkin boleh, tapi lebih bisa diperkuat dengan suplementasi saja. Kalau saya kan sekarang tinggal di Papua, ikan tuna itu gampang banget di sini ya. Jadi setiap hari saya makan ikan tuna gitu ya, di sop, di steam gitu. Tapi kalau di Jakarta sendiri saya khawatir juga dengan laut-laut yang tercemar dari limbah pabrik ya Bunda. Jadi solusinya karena suplemen omega 3, omega 6, omega 9 sudah banyak dan pastinya dibuat dengan cara-cara yang sangat baik. Saya suplementasi 2 kali 1 kapsul omega 3, 6, 9 yang satu kemasan itu insya Allah boleh dikonsumsi dari sekarang Bunda. Karena yang frozen ada beberapa penelitian keluar masuknya makanan dari beku ke fase kembali lagi normal, perubahan suhu yang lumayan itu membuat makanan mengandung radikal bebas atau yang disebut ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, kalau itu kita konsumsi si reaktif oksigen spesies ke badan, tubuh malah menjadi penuaan dini. Nah, jadi saya tidak rekomendasi sih untuk makanan beku. Makanya kita para wanita kalau beli ikan sebaiknya ya beli masuk kemasan, keluar sudah dimasak, jangan keluar masuk. Ya kalau memang bisa rajin beli ikannya ya langsung beli langsung dimasak ya gitu. Demikian Bunda saran dari saya, makanan frozen tidak direkomendasi sebenarnya. Oke, baik, terima kasih banyak. Baik, kemudian apakah ada pertanyaan? Oh ya, saya lupa ya. Kalau mungkin Bunda pengen banget dapat suatu lemak baik ya, omega 6 9 selain minyak zaitun, Bunda kan tahu air kelapa ya, air kelapa. Nah, air kelapa ataupun kelapa tua yang buat dimasak jadi santan, Bunda parut tuh kelapa ya. Kemudian bawa air kelapanya ke rumah, baru diperas sama si kelapa yang dari parut tadi. Air itu menjadi coconut milk. Nah, Bunda, ketika itu di rumah misalnya ada semangka, ada timun, ada buah-buahan apapun di rumah, airnya dengan menggunakan air coconut milk tadi. Itu Masya Allah, itu mengandung sangat-sangat murni omega 6, omega 9. Ya, sudah diteliti itu kalau misalnya kita ingin mendapatkan yang mudah lah gitu air kelapa. Kalau misalnya minyak zaitun susah didapat atau apa. Jadi air kelapanya sama dengan sama apanya sama kelapanya itu di blender jadi satu. Demikian Bunda solusinya. Saya tiap hari sekarang minum coconut milk. Enak banget. Kadang coconut milk dicampur kurma, dicampur alpukat, kadang dicampur pisang gitu ya. Silakan Bunda. Mbak Pipit suaranya kurang besar. Halo? Oh, iya. Mbak Lulu, apakah sudah terdengar jelas? Belum terlalu terdengar ya? Iya, nggak kedengeran Mbak Pipit. Oh, iya, siap-siap. Saya sudah setting volumenya sih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya juga Ya. mau ngasih tips nih untuk yang sudah menjelang menopause, nanti tidak haid, kan terjadi penurunan lubrikasi dari saluran vagina dengan lendir-lendir dari rahim kan sudah kering karena hormon kita sudah turun. Boleh disarankan untuk menggunakan ada kok vagina gel yang berbasis air ya, V-gel gitu untuk menjadi pelumas. Karena kalau tidak diberi pelumas, khawatir gesekan yang sakit tadi membuat mukosa dari serviks dan dinding vagina terkelupas. Kalau terkelupas, nanti area-area yang terbuka tadi gampang disusupi oleh infeksi. Yang paling gampang itu jamur, ya. Sehingga para menopause, banyak sekali para wanita keputihan penyebabnya adalah jamur. Awalnya karena tadi lecet, karena kita tidak punya lendir dan kita masih punya suami dan berhubungan, berjimat, akhirnya terkelupaslah epitel-epitel saluran reproduksi kita. Jadi ada beberapa nanti saya share ke Aisyah apa gel-gel yang
rekomendasi saat berhubungan intim di usia menopause. Ya, demikian Bunda. Dokter Meti mau nanya, dokter. Iya Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Yanti, Bu. Usianya mau menjelang 48, Bu. Alhamdulillah. Ya, dokter, saya udah 3 bulan ini mengalami mens yang apa ya? Ya, sampai bleeding banget gitu, dokter. Saya ingat waktu dulu mama saya juga, saya tanya ke mama saya, ya dulu mama saya menopause katanya di usia 48 gitu kan. Namun karena memang saya masih sibuk kerja gitu ya, belum sempat ke dokter gitu. Tapi tadi dokter Meti sampaikan dapat ke dokter kandungan gitu ya. Itu kira-kira kesananya apakah pas lagi mens atau enggak ya dokter ya? Karena saya mens dalam 3 hari tuh, aduh puntennya kalau tuh sampai darah tuh bercecer gitu, nggak ketampung itu sama pembalut itu gitu. Dan merasakan apa kalau di kantor gitu ya, lagi dengan bapak-bapak, aduh ya Allah, saya betapa tersiksanya. Kadang saya sampai udah saya di rumah aja deh, karena kondisi ini saya benar-benar tidak dapat handle gitu loh, ya enggak, kondisinya bleedingnya sampai seperti itu gitu. Itu sih dokter. Terus apakah saya harus minum penambah darah gitu ya, apa gimana gitu loh. Karena mengingat memang dalam 3 hari itu benar-benar banyak banget. Aduh, udah duduk tembus, tidur tembus. Oh, Iya, gitu. iya. Ya. Pertama, Bunda, tinggalin makanan yang tinggi lemak jenuh. Jadi seperti makanan gorengan, roti-roti, mie instan, gula pasir, kopi, stop semua ya Bunda. Karena itu akan memperberat jumlah perdarahan. Ya, jadi benar-benar makanan tadi yang saya sudah kirim foto-fotonya di slide. Yang pertama itu dulu supaya tidak bertambah banyak darahnya. Yang kedua, Bunda, boleh cek labor, periksakan darah HB-nya ya. HB, hemoglobin, termasuk juga tadi sekaligus saja periksa kadar FSH, estradiol ya. Tadi kan sudah tahu kadarnya kalau FSH-nya ibu lebih dari 40 dan estrogennya di bawah 30 dan AMH satu lagi ya Bunda, anti Mullerian hormonnya di bawah 0,1 sudah mau menopause. Berarti ibu sudah tenang, oh iya saya mau menopause nih makanya begini. Nah kemudian berikutnya ibu minum minyak zaitun bisa nggak Bu? 3 kali 3 sendok makan, banyak banget ya. Sebelum makan pagi 3 sendok makan. Ya kalau nggak bisa coba beri 1 sendok makan dulu. 3 sendok makan ya, minimal 3 sampai 6 sendok makan per hari. Sebelum makan, insya Allah dengan minyak zaitun ini mengandung sangat baik lemaknya, dia mencegah fragilitas dari dinding endometrium yang luruh berlebihan. Beberapa pasien yang perdarahan hebat, saya suruh minum minyak zaitun, bismillah gitu ya, untuk mensubstitusi hormon yang tadi drop banget, alhamdulillah berkurang. Nah, berikutnya adalah Ibu cek ke SPOG untuk USG saat tidak haid lebih baik. Karena saya khawatir USG-nya nanti mensugesti Ibu, oh Ibu ada miom, oh Ibu ada penebalan dinding rahim, jadi tambah panik. Jadi Ibu sekedar screening saja saat haidnya sudah berhenti. Jangan bilang yang macam-macam, bilangnya Ibu mau screening untuk mengukur ukuran rahim, tebal dinding rahim, dan melihat ovarium. Kalau semuanya baik-baik saja, Ibu jangan panik. Maaf, saya bukan a priori teman-teman sejawat saya. Kebanyakan nanti SPG akan bilang, oh Ibu ada mioma, oh Ibu ada penebalan dinding rahim. Padahal kondisi tadi adalah hal yang wajar saja. Kecuali rahim ibu yang normalnya ukuran 7-8 cm menjadi 15 cm, ya wajar dari miom ada tumbuh. Tapi kalau rahimnya cuma 7-8 cm, gitu, ibu masih normal 5 cm. Dan ovariumnya tampak kecil-kecil saja, ya tidak ada tumor ovarium. Jadi kalau menurut saya tunggu selesai haid saja, agak berhenti sedikit haidnya Bu. Lalu nanti cek lab ya, penting, urgensi untuk cek HB. Kalau HB ibu di bawah 10, ibu beli suplemen zat besi. Atau boleh mencari buah-buahan berwarna merah seperti buah naga, ya dicampur korma, ibu buat jus atau smoothie setiap hari, boleh tambah air kelapa tadi, lakukan setiap sore Bunda. Kemudian setelah itu ibu makan telur rebus 2 butir semuanya, putih dan kuningnya. Ya, jadi itu lakukan seminggu, insya Allah naikin HB sangat signifikan. Buah yang berwarna merah bisa dari buah naga, bisa dari buah bit, buah dari semangka merah, ya, buah dari terong Belanda, boleh saja Bunda. Atau jambu biji merah, boleh.
Demikian Bunda, saran buat Ibu yang sedang haidnya banyak, langsung sekarang cari zaitun kalau lagi haid. Ya Bunda, Insya Ya, Allah. ya. Terima kasih dokter. Berarti tunggu selesai ya ke Iya, dokter. ke dokter. Kalau tidak ada apa-apa Bu, tidak ada penyakit tumor ovarium, demiop, udah Ibu tenang saja. Perlahan bikin menu yang tadi saya sampaikan, insya Allah menopause akan terjadi smooth gitu. Akan, oh nggak nyadar saya menopause gitu. Tidak seperti orang-orang kebanyakan yang, waduh sampai gangguan mood, gangguan tidur, gangguan marah, emosi gitu. Insya Allah. Terima kasih dokter. Ya, jadi Assalamualaikum. dari sekarang belanja menu biji-biji kacang-kacangan. Snacknya rame-rame ibu-ibu di PGN beli. Saya bukan rekomen mengendorse ya, tapi saya juga pengkonsumsi granola. Granola enak banget, bervariasi. Itu insya Allah sangat direkomendasi karena indeks glikemiknya juga rendah. Demikian Bunda, cemilan sehatnya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari umat sekalian, dipersilakan, masih ada waktu. Iya, Mbak Pipit, pada izin bertanya. Ya, silakan Mbak Lulun. Assalamualaikum Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya dan tips-tipsnya ya. Mau tanya Ustazah untuk usia paling tua gitu Ustazah, kan 45 gitu biasanya. Mungkin kok nggak menopause gitu, paling tuanya itu gitu. Nah, dan untuk apa namanya yang hamil usia 40 tahun itu kenapa kok sering bidan-bidan itu bilang janganlah hamil gitu ya. Nah, kemudian untuk apa jika kita mungkin masa-masa itu apakah perlu perhatian khusus dari kita gitu Ustaz, biar tadi emosinya apa yang bisa kita bantu gitu Ustaz. Terima kasih Mbak Lucy, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, menopause itu tidak ada ketentuan umurnya, rata-rata 45 sampai 55. Kalau masih ada 54 masih haid, masih dianggap wajar. 55 masih haid, ya masih dianggap wajar. Yang tidak dianggap wajar di atas 55, misalnya usia 58 masih haid, usia 60 masih haid. Khawatirnya dia haid bukan karena perubahan dari hormonal siklus ovariumnya, tapi ada penyakit-penyakit ginekologis lain yang menimbulkan dia perdarahan terus-terusan. Ya, ada baiknya kalau udah lebih dari 55 masih haid, boleh kok kita ngecek. Apakah saya haid karena sel telur saya sudah, apakah saya belum berhenti haid karena sel telur saya masih banyak? Ibu coba cek. Ternyata AMH ibu sudah 0,01, FSH-nya sudah di atas 40, estrogennya sudah rendah, tapi masih berdarah. Mungkin ini merupakan cara kita bergegas untuk USG. Jangan-jangan saya ada mioma uteri, saya ada penebalan dinding rahim yang ke arah ke ganas, nauzubillah. Apakah ada penyakit-penyakit gangguan hormon lain, misalnya kita gangguan hormon yang bisa membuat haid banyak, ketinggian dari apa ya namanya itu yang testosteron ya, hormon laki yang pada seorang wanita, ataupun ada hormon dari tumor otak yang disebut prolaktinoma. Nah, jadi beberapa hal itu membuat kita waspada kalau di atas 55 tahun masih haid, langsung bergegas cek lab. Hormon FSH, estrogen, AMH bagaimana ya? Karena Allah itu memberikan satu terbatas pada wanita. Di zaman yang sekarang ini rata-rata ya tadi penelitian uji seluruh dunia mengatakan 45 sampai 50. Ya, demikian saran dari saya. Kemudian apakah ada hubungan sebenarnya nih? Haidnya kecepatan sama berhenti haidnya cepat, Bunda. Ya kalau sebenarnya ya ada berhubungan karena kalau haidnya cepat kan sel telurnya cepat matang, cepat direkrut, ya ujung-ujung cepat habis, gitu ya. Ya benar gitu. Nah, berikutnya pada orang-orang yang menopause tadi perlu apa nih perhatian khusus? Ya, Ya,
perlu perhatian khusus ya pertama saran makanannya tadi diberitahu yang 5 poin besar, mengandung omega 3, kacang-kacangan, vitamin D, kalsium, ya mengandung ya dominan makan sayur-sayuran gitu, berjemur itu rekomendasi ke teman kita, ke sahabat kita atau ke orang tua kita atau ke bibi kita. Pertama makanan, yang kedua sabarkan hatinya bahwa inilah suatu keadaan yang sudah kodrati ya, sudah sunatullah. Jadi kita disuruh banyak berzikir, banyak untuk berdoa kepada Allah agar kebaikan-kebaikan yang di masa muda telah dilakukan, kita bermohon agar Allah titipkan juga ke anak-anak kita. Kan tadi doanya sudah tahu ya, Al-Ahqaf 40 tadi. Jadi perlu support, jangan tambah sudah mereka memang rentan untuk mengalami mood swing, malah kita baperin gitu. Malah misalnya ibu kita yang menopause butuh perhatian, kita jarang telepon, dia telepon kita reject gitu. Jangan gitu. Jadi harus disupport karena memang usia-usia tua itu adalah usia ketika sedang memetik ya perhatian dari anak-anak, tempat kita berkhidmat, pintu tengah surga kita, orang tua kita. Insya Allah kalau kita melakukan hal terbaik pada ibu kita yang sudah menopause, kita pun bakal menopause, nanti anak kita pun akan berbuat baik. Jadi tetap support ya, siapapun di sekeliling kita yang menopause, minimal tadi ajarkan cara makan untuk membuat tubuhnya kembali bugar lah saat menopause. Demikian Bunda yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustazah. Kalau yang umur 40 tahun hamil itu berbahaya, apakah benar kan Ustazah? Saya mengatakan tidak, karena Ummahatul Mukminin kita Ibunda Siti Khadijah hamil usia 40, bahkan hamil terus dari anaknya Rasulullah ya, dan kita tidak bisa mengampuni. Cuman mari kita berpikir pakai akal juga. Bagaimana sebuah perusahaan tentunya akan merekrut pegawai yang fresh graduate ya barangkali ya untuk menjadi pegawai. Sama sel telur untuk direkrut ya oleh tuba kanan kiri untuk diambil menjadi sel telur yang mau dibuahi sperma, itu dipilih sel telur yang paling optimal sehatnya ya. Jadi usia reproduksi adalah usia 20 sampai 35 adalah sel telur yang paling optimal keadaan sehatnya, keadaan stabil kromosom. Nah, 40 bukannya dia buruk, tidak. Tapi dibandingkan usia yang 20 sampai 35 dia lebih perlu perhatian. Jadi kalau pada usia 40 mau hamil, misalnya menikahnya sudah lanjut usia 35, mau hamil di atas usia 35, ayo suplementasi asam folat ya, suplementasi gizi-gizi yang baik. Jangan nanti makanannya makanan cepat saji sehingga miskin vitamin, miskin semua lanjut penting. Sehingga kualitas dari sel telur tadi kalau sang punya badan tetap mensupport gizi-gizi terbaik, ya insya Allah kualitas yang usia 40 tadi sel telurnya dengan usia yang 20 ya hampir sama. Bahkan kalau usia 40 tapi lifestyle-nya sehat dibandingkan anak remaja yang tidak sehat, bisa jadi kualitas sel telur yang 40 jauh lebih baik. Coba lihat, anak-anak usia muda menikah. Tapi banyak juga generasi yang terlahir anak-anak maaf, penyakit-penyakit sindroma banyak sekali saat ini. Ya, sindroma macam-macam, saya juga bingung. Padahal ayah ibunya masih muda-muda. Ternyata setelah digali dengan penelitian, pola-pola makan, pola-pola hidup dari kedua orang tuanya tidak sehat. Demikian. Jadi saya tidak bisa bilang umur 40 anaknya bakal cacat, tidak, karena contohnya ibunda seperti Khadijah melahirkan para penerus agama ini. Insya Allah. Ya, demikian. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wa iyyakum. Terima kasih Mbak Pipi. Iya, baik. Terima kasih, Balun. Ada lagi mungkin dari Ummahat yang mau bertanya kepada Dr. Meiti? Dipersilakan. Jadi sekarang harus beli alpukat ya, jusnya alpukat semua. Iya, Ustazah. Tanpa gula. Jadi tambah kurma boleh gitu. Terus minum air kelapa setiap hari, Insya Allah. Nah, sambil menunggu ya pertanyaan lagi Ustazah. Dok. Oh, iya. Iya, izin bertanya Dok, maaf Mbak Pipit. Mau ini aja sih kalau untuk olahraga-olahraga yang ringan, kira-kira apa ya biasanya kalau misalnya
jalan itu tuh Jogging. harus 30 menit harus sampai Hmm. berkeringat atau gimana sih, Dok, Hmm. olahraganya? Olahraga yang baik itu adalah bagaimana mungkin kardio ya, karena kita kan untuk membentuk massa otot ya. Kardio artinya berhubungan dengan nadi. Bunda, kalau punya jam yang bisa ngitung nadi bagus, tapi kalau misalnya nggak punya manual aja. Target nadi tercapai pada olahraga yang baik dengan jogging adalah 120 kali per menit. Kalau sudah sampai nadinya 120 kali, jalannya mungkin cuma 100 meter, hanya 10 menit, udah bagus, udah tercapai. Ya, kan nadi kita sekarang 80 sampai 90 nih lagi duduk ya. Nah, kalau Bunda mencapai 120 kali per menit, 1 menit saja sudah berhenti, sudah cukup. Tidak harus jalan, boleh berenang, boleh aerobik di rumah gitu kan. Banyak sekali sekarang ya guiding untuk olahraga di rumah gitu, Bunda. Begitu. Jadi targetnya 120 kali per menit. Nadinya selama 1 menit sudah berhenti saja, sudah harus 30 menit. Oh, sampai dengan nadinya sampai tinggi gitu ya? Terus habis itu baru 120. bisa langsung. 120. Ya. Oh, 110 sampai 120 lah. Kalau laki-laki 120, perempuan boleh 110. ya baik. Baik, Dok, terima kasih. Iya, sama-sama. Naik turun tangga boleh nggak, Bunda? Boleh. Tapi hati-hati cedera lutut, karena ingat naik tangga itu rekomendasi buat kita perempuan usia-usia pramenopause. Tapi turun tangga itu berat beban di dengkul kita, di persendian lutut kita itu 3 kali lipat dari bobot badan kita. Kalau bobotnya 60 berarti dengkul kita menanggung beban 180 saat turun. Jadi hati-hati kalau yang mengalami ada mulai nyeri-nyeri sendi lutut ya jangan terlalu sering turun tangga. Naik tangga tidak apa-apa, tapi turunnya gimana ya pakai lift. Begitu ya Bunda. Karena hati-hati turun tangga sangat beresiko pada wanita-wanita menopause. Aduh, baik, Dok. Naik tangga dibolehin mana? Baik, olahraga. Berjemur juga ya, berjemur. Kalau tidak bisa pagi hari jam 9 sampai jam setengah 11 boleh kok Bunda, jam setengah 4 sampai jam 4. Ya, boleh, bagus kok. Gelombang UVB-nya sama. Ukuran panjang gelombangnya dibutuhkan untuk penghasil hormon D3. Tapi harus kena langsung ke kulit dan tulang panjang, lengan, tulang belakang atau tulang kaki. Kadang-kadang kita berjemur yang jemur mukanya doang gitu. Bukan. Jadi ya memang kalau tempat terbuka kita ya siap untuk aurat susah ya, tapi ya mudah-mudahan ada di roof yang juga ada orang bisa ngebuka sampai sini ya bajunya. Iya begitu. Terus menu yang paling mudah para bunda, kan kalau digoreng tidak sehat ya ikan-ikan tersebut karena sudah merusak asam amino dan omega 3, omega 6 dari ikan. Bagus dipepes saja Bunda, jadi menu ikan pepes bervariasi silahkan, itu sangat baik ya, direkomendasi pada orang-orang yang menopause. Dok, izin dok, tadi dok, yang ini nih yang terkait air kelapanya, apakah ada air kelapa, misalkan kan ada yang air kelapa hijau atau air kelapa yang biasanya nah, ada spesifik air kelapanya nggak dok yang buat campuran? Apa aja Bu, tapi yang paling rekomendasi air kelapa tua. Jadi air kelapa tua itu ternyata Masya Allah baik banget. Jadi air kelapa yang dibuat masak santan itu loh. Untuk usia menopause, kalau anak kecil sih remaja boleh aja minum air kelapa muda, yang hijau kayak yang merah terserah. Saya belum tahu penelitiannya. Tapi coconut milk apa saja boleh dari kelapa tua ya Bu. Baik, mungkin dari Umahat ada lagi pertanyaan? Boleh bertanya lagi? Silakan Balun. Saudara, mohon maaf. Jadi kan mungkin saya habis lihat-lihat gitu ya film gitu ya, saudara. Kan ada kayak perdagangan sel telur gitu, saudara. Jadi
eh, saya tidak tahu itu legal atau ilegal di luar negeri gitu ya. Itu digunakan untuk yang kayak program-program hamil gitu. Nah, eh, itu kan tidak boleh ya, Ustazah ya. Saya mau bertanya, itu kan maksudnya dalam Islam harusnya haram ya karena itu ya. Nah, kemudian seperti itu di Indonesia seperti apa gitu, Ustazah, untuk apa namanya kasus-kasus seperti itu, apakah pernah menemukan atau seperti apa, Ustazah? Terima kasih, Ustazah. Ya, baik Bu Lulun. Jadi sel telur kita kan pasti sudah habis ya seiring waktu usia kita bertambah. Pada wanita yang barangkali tidak menikah, banyak yang mempreservasi atau mengawetkan sel telurnya dibekukan dengan proses vitrifikasi sampai minus 192 derajat di tempat penyimpanan khusus lah gitu di bank-bank sel telur ataupun bank sperma. Kalau dia sendiri yang menggunakan, saya kurang paham, tapi secara fikih syariat, kalau kita sendiri yang punya sel telur, kemudian kita menikah pada usia 50 gitu ya, kemudian ada sperma suami kita, kemudian kita berusaha untuk mempunyai baby. Nah, secara qadarullah, takdir Allah, orang yang menopause itu setelurnya habis, rahimnya tipis. Mau ditanam kemana ini embrio? Walaupun sel telurnya yang dicadangkan dari punya pribadi, walaupun sperma dari suami yang menikahi kita, pasti ujung-ujungnya surrogate mother, titip embrio ke rahim orang lain. Dalam Islam tidak dibenarkan demikian. Sampai saat ini saya pernah bertanya juga gitu ya para ulama tentang bagaimana hukumnya surrogate mother yang seperti di India ya, orang-orang yang menitipkan dia nggak mau hamil, nggak mau berubah bentuk badannya, dititip ke rahim orang gitu dibayar ya Allah. Ya saya pikir sih tidak masuk akal, ya tidak setuju. Tapi kalau misalnya sel telur tadi disimpan gitu ya, ya saya belum tahu. Terus tiba-tiba dia pengen mencangkokkan sel telurnya lagi, diambil untuk membuat mensintesis hormon estrogennya lagi untuk diterapi ke tubuhnya yang mengalami sindroma menopause yang berat, ya barangkali dia menterapi dirinya sama seperti prinsip bank tali pusat, di mana stem cell tali pusat baby yang kita lahirkan, kita simpan di bank tali pusat. Kalau kelak, nauzubillah, anak itu menderita kanker, penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, itu menjadi suatu stem cell pengobatan bagi dirinya. Itu masih diperbolehkan karena beberapa fatwa tentang bank stem cell tali pusat diperbolehkan. Ya saya pikir kalau ada sel telur yang disimpan untuk menterapi dia saat menopause ya bisa. Tapi kalaupun untuk membuat merencanakan anak dengan telurnya, dengan dia menopause, rahimnya tidak kompatibel lagi untuk ditanamin embrio. Karena sudah tipis, hormonnya sudah anjlok, pembentukan plasenta sudah tidak bisa lagi. Jadi pasti kan ujung-ujungnya surrogate. Kalau surrogate mother ya tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi kita banyak muhasabah. Kalaupun kita hidup di dunia ini diuji, ada yang tidak dikasih kesempatan punya anak. Kita berkaca dari Ibunda Siti Aisyah, masih muda, menikah dengan Rasulullah. Allah tidak perkenankan Ibunda Aisyah melahirkan keturunan. Allah janjikan beliau seorang penghuni surga. Jadi apakah tujuan kita hanya untuk punya anak? Banyak tujuan lain yang insya Allah kita bisa jalani dalam hidup ini. Tapi kalau kita sampai ngoyo seperti itu, melakukan surrogate mother, Islam tidak ada tuntunan seperti itu. Insya Allah demikian Bu jawaban dari saya. Semoga tidak menyelisih pendapat ulama. Tapi yang saya ketahui, surrogate mother menitipkan embrio ke rahim orang lain tidak dibolehkan. Sekalipun sperma dan telurnya milik pasangan suami istri. Di Indonesia juga tidak boleh. Ya, demikian Bu jawabannya. Alhamdulillah, terima kasih, Ustazah. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih, Mbak Pipit. Siap. Mungkin satu pertanyaan terakhir, apakah ada lagi dari umahat sekalian? Sepertinya sudah cukup ya. Baik, dokter, demikianlah mungkin kiranya kajian yang kita dapatkan dari Dokter Melty dalam kesempatan yang baik ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa penutup, gimana tuh? Ya, boleh. Baik.
Sama-sama kita bermunajat kepada Allah di hari Jumat Barokah. Di sini di kediaman Bunda di Papua sedang hujan. Insya Allah doanya mustajab. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil jama'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, hari ini kami sedang bertalabul ilmu, ya Allah. Ridhoilah Allah, berkahilah ya Allah. Jadikanlah kami para wanita-wanita salih, ya Allah, yang berkhidmat kepada agama ini, ya Allah. Berkhidmat kepada suami-suami kami, ya Allah. Ridhoilah ikhtiar kami, ya Allah. Menjadi madrasatul ula, pendidik bagi generasi yang penuh membesarkan agama ini, ya Allah. Ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbi auzikni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian kajian Muslimah PGN kali ini. Atas segala hilaf dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Terima kasih, dokter. Terima kasih semua, terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih semuanya.